Gak abdol rasanya kalau kita nggak bikin video tutorial daftar merek ya. Karena kita tiap tahun itu selalu bikin video ini gitu. Dari dulu mendaftarkan merek sendiri, akhirnya banyak teman-teman yang minta saran, terus minta bantuan daftarin gitu ya. Kita selalu bikin tutorial daftar merek tiap tahun itu pasti. Ya bisa 2 sampai 3 tutorial lah karena website DJK itu selalu update guys. Jadi biar teman-teman bisa daftar merek mandiri ya, dengan tutorial terbaru, maka Kebun Desain bakal bikin videonya cara daftar merek di tahun 2026 ini. Nah, tapi di video kali ini kita akan bikin tutorial daftar merek untuk PT guys ya. Jadi untuk badan hukum ya. Untuk perorangannya mungkin next video aja ya. Oke, langsung aja gimana caranya untuk daftar merek kalau misalkan bisnis kita udah badan hukum atau udah PT. Langsung kita cek di komputer. Oke, ini kita udah coba rekam layarnya ya sebelumnya gitu. Jadi saya nggak live gitu, nggak live langsung mendaftarkan, tapi saya ngobrolin aja apa yang ada di video ini karena udah direkam duluan gitu ya. Oke, seperti biasa kita buka dulu browsernya guys. Saya pakai Google Chrome. Habis itu kita buka websitenya dulu, merek.dgip.go.id. Jangan sampai salah website ya. Yang ini nih yang ada bulatnya. Habis itu teman-teman klik tombol daftar di atas karena harus daftar akun dulu ya. Nah, habis itu teman-teman isi deh. Ini nih isi data-data pribadi teman-teman, email, sandinya, nama sesuai KTP, KTP-nya gitu, jenis kelamin, tanggal lahir dan lain-lain. Nah, karena kita daftarnya PT, jadi ini wajib diisi oleh direkturnya, identitas direkturnya ya. Biar tidak terjadi salah paham ke depannya, biar tidak terjadi konflik. Jangan pakai data orang lain maksudnya gitu ya. Biar nggak terjadi konflik gitu. Jadi silakan diisi. Habis itu klik kodenya jangan lupa, habis itu klik tombol biru proses ya. Nah, untuk jenis permohonannya pilih yang badan hukum ya. Jangan yang perorangan, jangan yang UMKM karena kita ini tutorialnya kan tentang daftar merek untuk PT gitu ya, atau badan hukum. Oke, kalau udah klik tombol birunya proses, habis itu teman-teman cek email teman-teman ya. Nanti akan ada email seperti ini nih ya, verifikasi akun katanya. Nah, nanti ketika dibuka ada tombol biru lagi, aktivasi akun. Harus diklik ya teman-teman ya. Klik tombol birunya. Nanti dia akan mengarahkan ke website DJKI lagi gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini lagi. Habis itu teman-teman bisa langsung login sesuai dengan email dan sandi yang udah didaftarkan sebelumnya gitu. Silahkan login dulu ya. Masukin emailnya, masukin sandinya, dan masukin kode yang tertera di situ ya. Habis itu klik login. Oke, masukkan kodenya. Habis itu klik login atau enter ya, boleh. Nah, nanti akan masuk ke dalam dashboard seperti ini. Nah, teman-teman habis ini pilih permohonan online, menu permohonan online di pojok kiri atas ya. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, di bawah ini nanti adalah permohonan teman-teman, ada di sini nanti detailnya ya. Sekarang klik tombol tambah warna biru muda. Oke, habis itu teman-teman akan muncul tabel seperti ini ya. Kita isi dulu. Nah, kita isi dulu nih. Yang bisa diisi adalah tipe permohonan. Tipe permohonannya ya, ada beberapa pilihan, ada merek dagang. Kalau teman-teman jualannya produk, pilih yang merek dagang ya. Ini ada pilihannya. Nah, ini. Kalau teman-teman jualannya jasa atau toko ya, itu pilih merek jasa. Atau teman-teman misalkan daftar merek atas nama komunitas, itu merek kolektif ya. Kalau daftar mereknya teman-teman ada 2 kelas, produk juga, jasa juga, pilih merek dagang dan jasa gitu. Nah, kali ini kita akan mencontohkan merek jasa ya. Asal pemohonnya gak perlu dirubah-rubah lagi karena nggak bisa. Lalu ada jenis permohonan. Nah, jenis permohonannya jangan pilih UMKM atau usaha mikro, jangan, tapi pilih umum. Kalau UMKM itu syaratnya ribet, harus jadi binaan dinas dulu. Pilih yang umum saja, habis itu klik simpan dan lanjutkan ya. Nah, di sini ada identitas pemohon ya. Silakan isi sendiri, nggak perlu nyontek ya. Karena kita mau daftar PT,
atas nama PT berarti nama pemohonnya adalah nama PT-nya ya. Nama pemohonnya adalah nama PT-nya. Lalu jenis pemohonnya pilih yang badan hukum ya, jangan yang perorangan. Terus sisanya itu biasa silahkan isi sendiri sesuai dengan alamat teman-teman, nomor HP teman-teman, email teman-teman lah, isi sendirilah, nggak perlu nyontek ya. Kita coba isi dulu. Kalau udah diisi nanti baru kita klik simpan tombol warna biru ya. Nah ini yang itu nggak usah diisi ya kalau misalkan sama. Ya kita coba isi dulu. Nah kita udah coba isi ya, udah lengkap semua. Habis itu klik simpan dan lanjutkan. Oke, kuasanya dilewat aja teman-teman, dilewat aja ya. Terus prioritas ya, tahap nomor 4 prioritas lewat juga. Nah habis itu ke merek. Nah ini penting nih, identitas merek. Teman-teman kalau misalkan ada logo gambarnya atau ikonnya ya, atau ada huruf-huruf inisialnya, itu pilih per kata dan lukisan. Nah kita coba pilih logonya ya, namanya Ali Manda Megah. Oke, kita coba pilih dulu filenya ya, file logonya. Klik pilih file ya, terus pilih logonya. Label merek itu maksudnya logo ya. Logo teman-teman gambarnya apa nih gitu, atau tulisan aja atau gimana nih. Kita coba pilih dulu. Nah ini ya, AMM Ali Manda Megah. Nah AMM itu sebagai logo guys, sedangkan mereknya adalah Ali Manda Megah yang di bawahnya tulisannya ya, itu nama mereknya. Nah logo ini wajib ada tulisan nama mereknya, jangan logonya aja ya, tapi ada logo, ada nama mereknya apa. Terus deskripsi label merek, maksudnya deskripsikan itu gambar apa sih atau huruf apa sih gitu ya. Di ikonnya ini ikon apa sih gitu, harus dideskripsikan. Nah tapi ini bukan filosofi ya, bukan filosofi, bukan makna ya. Misalkan merah artinya berani, bukan gitu, tapi logo berupa gabungan huruf AMM misalkan ini ya, punya saya ini. Habis itu di bawahnya ada tulisan Ali Manda Megah dengan huruf kapital misalkan seperti itu ya. Jadi ngejelasin gambarnya gambar apa. Unsur warnanya apa nih? Hitam, merah. Oke, apakah ada terjemahan bahasa Inggris atau bahasa asing? Itu ditulis. Kalau nggak ada ya udah tidak ada ya. Kalau udah semua, klik simpan dan lanjutkan ya. Silahkan cek lagi. Kalau udah oke semua, klik simpan dan lanjutkan. Nah logo itu seperti itu ya, jangan ada nomor HP-nya. Ini klik centang, habis itu submit. Jangan ada nomor HP, jangan ada sosmed dan lain-lain. Nah lanjut, sekarang adalah tahap kelas guys, atau kategori produknya apa ya, kelas. Teman-teman jualan apa harus diketikkan, harus dipilih. Klik tombol tambah dulu ya caranya. Klik tombol tambah, habis itu kita coba ini karena apa ya, yang ini tuh contohnya adalah dia toko peralatan rumah tangga, masuknya kelas 35 guys ya. Masuknya kelas 35, sehingga kita pilih kelas 35. Teman-teman juga harus tahu dulu kelas bisnis teman-teman tuh kelas berapa gitu. Dicari dulu infonya gitu ya. Jadi pilih kelasnya kelas 35. Habis itu kita ketikkan kita jualan apa, misalkan alat rumah tangga. Nah kita cari deh deskripsi yang sesuai dengan bisnis kita, yang mana nih gitu ya. Kita coba baca dulu. Oke, kita coba dulu baca dulu ya yang sesuai. Jangan pilih yang gak sesuai, pilih yang sesuai aja. Atau bisa teman-teman pilih yang misalkan wah kayaknya nih tahun depan saya jualan ini, bisa walaupun belum sekarang misalkan gitu ya. Ini kita coba pilih dulu. Jadi kita akan memilih menjual peralatan rumah tangga. Nah ini bisa masuk nih, jual retail dan grosir untuk wadah dan peralatan rumah tangga atau dapur misalnya. Lanjut lagi, apakah ada lagi yang sesuai, dipilih dulu aja gitu ya, semuanya yang sesuai. Oke, kita coba pilih-pilih dulu. Nah yang ini juga masuk kayaknya nih, pusat perbelanjaan ya. Nggak apa-apa, di checklist dulu aja karena nanti bisa dihapus. Di checklist dulu.
Habis itu, nah toko penjualan alat elektronik. Nah ini lebih umum nih, lebih umum ya, lebih masuk nih toko penjualan. Oke, habis itu kita coba cek lagi ada yang sesuai ada atau yang tidak ya. Silahkan baca dengan teliti, dengan hati-hati, jangan rusuh, jangan buru-buru. Dibaca satu kata maknanya ya. Jasa penjualan perabot rumah tangga. Nah bisa nih, ini juga nih ya. Pilih. Nah nanti akan muncul yang udah kita pilih nih. Nah kira-kira yang, karena ini kan sama mirip-mirip semua nih, kita bisa hapus nih. Jangan sampai kebanyakan ya. Jangan sampai terlalu banyak nih ya, karena contoh saya pilih yang ini, toko penjualan alat rumah tangga, itu udah mewakili semuanya peralatan rumah tangga, kita tokonya dan kita jasa penjualnya itu udah mewakili. Terus ditambah lagi satu lagi jasa penjualan peralatan rumah tangga, itu juga termasuk, jadi nggak perlu pilih-pilih lagi ya, itu sudah cukup. Nah kalau misalkan sudah oke, nanti tinggal centang checklist di bawahnya ya. Tapi kalau belum, kalian teman-teman bisa pilih lagi. Nah, produk yang atau deskripsi yang sesuai dengan bisnis teman-teman. Nah, saya juga mau pilih-pilih lagi nih. Kita coba pilih dulu ya. Deskripsi jasanya, oke. Habis itu, kalau udah dipilih semua, kita akan lanjut lagi. Kita pilih-pilih dulu. Nah ini saya udah pilihin semua nih, udah pilihin semua ya, biar mempercepat ya, karena baca satu-satu itu lama ya. Mempercepat nih, saya udah pilih beberapa kategori yang masuk ke dalam bisnis si PT Ali Manda Megah ini gitu ya. Perabotan rumah tangga ya, terus furnitur juga masuk gitu ya. Habis itu kita juga jualan apa namanya, bahan bangunan gitu ya. Jualan produk pipa dari logam juga gitu ya. Ini udah oke lah, udah saya coba tadi baca-baca dan udah dipilih juga, udah disortir mana yang sekiranya masuk bisnis kita, itu yang kita pilih. Nah kalau udah oke semua, teman-teman bisa apa namanya, checklist ya. Di checklist aja kotak kecil di bawah kiri bawah ya. Nah ini ya, kalau udah oke semua jangan lupa centang kotak kecil di bawah ya, ini ya. Nah yang ini centang, habis itu klik simpan dan lanjutkan, tombol biru tua di pojok kanan atas. Habis itu lampiran. Nah untuk lampiran ini teman-teman cukup menambahkan tanda tangan pemohon saja. Tidak perlu kirim NIB, tidak perlu kirim SKPT-nya ya, tanda tangan aja cukup ya. Nah, klik tombol tambah guys, kiri di tombol kiri ya. Habis itu jenis dokumennya pilih tanda tangan pemohon, lalu keterangannya ketik lagi tanda tangan digital pemohon, samain nama yang atas jenis dokumennya. Habis itu pilih file tanda tangan ya. Teman-teman bisa tanda tangan di HP, tanda tangan di kertas putih terus dipoto bisa, atau tanda tangan digital di HP-nya bisa, atau di komputer bisa gitu ya. Pokoknya tanda tangan, benar-benar tanda tangannya aja, gak perlu ada namanya, gak perlu ada apa-apanya gitu ya. Klik simpan. Nah kalau sudah begini, sudah muncul filenya, klik simpan dan lanjutkan ya. Ini bisa teman-teman lihat nih, itu ada filenya tanda tangan digital pemohon. Oke. Kalau udah oke semua, klik simpan dan lanjutkan di pojok kanan atas ini. Klik. Nah, di sini ada rangkumannya. Teman-teman bisa cek dulu sebelum lanjut ya. Rangkumannya udah benar-benar, alamatnya, namanya dan segala macam. Kalau udah oke, baru teman-teman klik lanjutkan ya, gitu. Oke, silahkan cek lagi ya. Kalau udah dicek, kalau udah oke semua, klik tombol biru tua ya, lanjutkan di kanan atas. Nah, ini klik, habis itu klik lagi lanjutkan. Nah, habis ini klik tombol buat billing. Nah, centang, habis itu klik ya. Nanti akan muncul kode billing. Kode billing itu adalah kode pembayaran ya. Oke, klik aja mengerti. Nah, ini kode billingnya. Habis itu teman-teman silakan buka M-Banking untuk langsung membayar ke DJKI ya. Nominalnya sesuai dengan jumlah kelas yang dipilih gitu ya.
Lanjut kita ke HP dulu guys ya. Kita ke HP dulu, ke rekaman HP nih, m-bankingnya ya, biar teman-teman paham semua langkah-langkahnya, karena banyak banget netizen itu yang bang cara bayarnya gimana, katanya kemana dan lain-lain. Ribet, jadi harus lengkap ya. Jadi benar-benar harus lengkap kalau bikin tutorial buat netizen nih. Lanjut buka HP dulu ya. Kita buka HP, oke. Nah, habis ini teman-teman bisa buka, kalau saya pakai MBCA ya. Teman-teman buka banking teman-teman. Kalau saya pakai MBCA, nah My BCA ya. My BCA. Langsung teman-teman masuk atau login ya. Nah, habis itu teman-teman akan masuk ke biasalah. Ini udah ngerti lah kalau login doang. Nah, teman-teman klik menu bayar ya, menu bayar. Nah, ada kotak-kotak nih bulat-bulat nih. Klik bayar. Nah, habis itu teman-teman pilih di kategori pemerintah, di bawah ada ya layanan pemerintah. Nah, terus pilih yang MPN. Tulisannya MPN, pilih MPN. Oke. Nah, habis itu ada kode billing. Nah, masukkanlah kode billing yang ada di komputer ya. Yang ada di komputer tadi, masukin tuh angkanya. Kalau mau ke mandiri bisa juga, kurang lebih sama, teman-teman pilih layanan pemerintah, pilih MPN ya. Bisa pakai mandiri, bisa pakai Tokopedia ya, pakai BCA ya. Klik lanjut, habis dimasukin langsung muncul ininya nih tuh, PT Ali Manda Megah, langsung sesuai deskripsi yang kita masukkan di komputer ya. Habis itu ya udah teman-teman transfer bayar. Klik bayar, masukkan kode PIN ya. Ini ngeblank tuh karena dia mensensor dirinya sendiri ya, MBCA ini bagus PIN-nya jadi tidak kelihatan. Nah, kalau udah berhasil, transaksi dalam proses katanya gitu. Udah berhasil ditransfer ya udah, kita kembali lagi ke komputer. Tunggu dulu beberapa menit, misalkan sekitar 5 menit atau 10 menit setelah transfer, biar terbaca oleh sistem gitu ya. Teman-teman jangan kaget kalau misalkan kok tulisannya di komputer belum dibayar ya, padahal udah dibayar. Nggak apa-apa, nanti juga akan berubah. Tapi biar teman-teman nggak melewati fase itu ya, teman-teman tunggu dulu aja ya, 10-12 menit baru abis itu ke komputer lagi gitu. Nah, setelah bayar teman-teman ya udah klik OK aja ya. Kalau udah bayar klik OK, nanti akan muncul lagi ke halaman awal. Nah, ke halaman awal lagi. Nah, dan di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada nomor transaksinya, mereknya apa, kelasnya apa, statusnya sedang apa, pemeriksaan formalitas aja, berkasnya sedang dicek gitu ya. Kode billingnya apa dan sudah dibayar, tuh ada tulisan sudah dibayar. Terus di sini ada tanda terima guys. Tanda terima bisa di-download. Tanda terima itu adalah bukti kita sudah mengajukan merek, bisa dipakai untuk daftar BPOM dan syarat-syarat untuk keperluan lainnya. Tapi untuk Shopee Mall itu harus sertifikat merek. Bisa pakai tanda terima, cuman tetap nanti harus melampirkan sertifikat merek di akhir ya. Maksudnya ketika mereknya lolos, kita tetap harus kirim ulang sertifikat merek kita ke Shopee-nya gitu. Dan kalau misalkan tidak keluar sertifikat mereknya, ya nanti Shopee Mall-nya dibatalin gitu, dicabut ya. Jadi lebih baik kalau misalkan mau daftar Shopee Mall ya pakai sertifikat aja. Jangan pakai tanda terima, ribet ya, ribet. Cari yang gampang aja kita mah gitu. Nah, itu ya tutorial untuk daftar merek, cukup segitu aja. Daftar merek atas nama PT ya, itu ya. Habis ini ngapain bang? Habis ini tinggal nunggu aja. Nunggu apakah mereknya lolos atau tidak. Itu ditentukannya oleh DJKI ya. Lama durasinya, minimal bisa 7 bulan mungkin sampai 12 bulan rata-rata. Bahkan kalau lagi banyak masalah, lagi ribet, itu mungkin bisa lebih dari 12 bulan. Silakan teman-teman pantau terus tiap bulan login. Nanti dilihat tuh statusnya apa ya, apakah ada gangguan atau enggak. Biasanya kalau ada gangguan dia ada notifikasi. Nah, makanya daftar merek kenapa mahal, karena kita harus login tiap bulan gitu ya. Kalau bisa sih mungkin sebulan bisa 2 kali atau 3 kali gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada waktunya bang, sebulan sekali cukup gitu. Silahkan login. Habis itu teman-teman pantau udah sampai mana nih mereknya, apakah gangguan atau enggak, ada notif masalah atau enggak gitu.
Kalau aman ya alhamdulillah, kalau ada gangguan ya harus segera diselesaikan sesuai deadline yang nanti dikasih tahu gitu. Oke, udah itu aja tutorial daftar mereknya. Kalau udah submit seperti ini, teman-teman tinggal nunggu aja sampai nanti mereknya lolos gitu. Nanti kalau udah lolos ya keluar sertifikatnya, tombol sertifikatnya tadi di atas tombol tanda terima nanti akan muncul tombol baru, tombol download sertifikat gitu. Oke, itu aja video kali ini. Dan buat teman-teman yang merasa, wah bang ribet banget bang, ini daftar merek sendiri, misalnya minta bantuan Kebun Desain aja lah untuk daftar mandirinya ya. Jadi bukan Kebun Desain yang, bukan daftar atas nama Kebun Desain, tapi teman-teman daftar mandiri, kita cuman mengarahkan, memandu gitu ya, atau apa namanya, membantu teman-teman daftar merek gitu. Oke, itu aja video kali ini. Yang mau order jasa bantuan daftar merek bisa langsung WA ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.